Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, hari ini pertemuan ke-9 dengan saya pada mata kuliah Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. Adapun topik yang akan saya bahas itu kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang dosis dan respon atau dosis respon. Ada yang bisa mungkin sedikit memberikan penjelasan apa sih itu dosis dan apa itu respon? Siapa yang bisa bantu jawab apa sih itu dosis dan apa itu respon? Ririn? Izin jawab, Bu? Ya, silakan. Andi? Baik, Bu. Kalau untuk dosis itu banyaknya kadar suatu zat yang mempengaruhi organisme ataupun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau respon itu reaksi dari organisme yang dimasuki oleh dosis tadi. Oke. Apa sih bedanya antara dosis dan konsentrasi? Pertanyaan kedua saya. Apa sih bedanya dosis dan konsentrasi? Izin jawab, Bu? Ya, silakan. Kalau dosis itu lebih dinyatakan jika suatu zat itu dalam kondisi tertelan, sedangkan konsentrasi itu lebih ke udara, Bu, atau ke inhalasi. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Jawaban dari Andi tadi. Apa sih bedanya antara dosis dan konsentrasi? Nada? Nur Hafiza? Nada hadir, Bu. Ya. Apa kira-kira? Menurut saya kalau dosis itu lebih ke jumlahnya, Bu, jumlah dari zatnya. Kalau konsentrasi itu lebih ke tingkat bahayanya. Jadi semakin tinggi konsentrasi biasanya semakin tinggi juga tingkat bahaya dari suatu zat. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Beda antara dosis dan juga konsentrasi? Kalau dosis itu lebih lebih merujuk atau lebih dipengaruhi oleh bobot badan. Bedanya kalau yang konsentrasi adalah jumlah kadar yang memang dimiliki oleh bahan tertentu atau zat tertentu. Sedangkan dosis itu biasanya sudah dibuat atau ditentukan kadarnya sesuai dengan kebutuhan misalnya untuk pengobatan kah. Jadi dosis itu tidak hanya untuk yang oral ya, bukan hanya untuk obat yang oral, tapi juga bisa dalam bentuk obat-obatan yang diinjeksikan ke dalam tubuh. Oke, jadi sudah ya dosis itu apa. Nah, jadi dosis itu tergantung dari yang pertama besarnya konsentrasi. Lalu yang kedua lama dan seringnya pemaparan. Dan yang ketiga adalah cara masuknya ke dalam tubuh. Jadi semakin besar konsentrasinya, otomatis dosisnya juga akan semakin besar. Dan semakin lama paparannya atau semakin lama dikonsumsi, otomatis dampaknya terhadap tubuh juga akan semakin besar. Dan cara masuknya ke dalam tubuh, apakah itu secara oral atau secara injeksi, juga akan mempengaruhi dosis dari suatu obat. Nah, dosis dari obat ini juga akan mempengaruhi respon dari orang yang menerima atau orang yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Oke, jadi kalau dari jenis ujinya, toksisitas itu ada terbagi atas 2 jenis, yaitu uji toksisitas umum dan juga uji toksisitas khusus.
Nah, kalau uji toksisitas umum itu terbagi atas 2 jenis, yaitu dosis tunggal ataupun dosis yang berulang. Kalau untuk dosis yang tunggal itu lebih biasanya digunakan untuk melakukan uji toksisitas yang akut. Nah, ada yang mungkin yang bisa menjelaskan apa sih itu uji toksisitas akut? Kalau bisa yang belum pernah menjawab. Nah, ada tadi sudah, Andi sudah, Yunika, Ririn, Nurhafiza. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Bella. Yang akut itu yang sudah dosisnya tuh sedikit-sedikit tapi dalam jangka waktu yang sudah lama. Jadi dosisnya itu menumpuk sehingga terjadi toksisitas akut tersebut. Oke, kalau yang kronik atau kronis? Yang kronis tuh, kalau yang kronis tuh jangka waktunya tuh sedikit, tapi dosis yang diterima tuh banyak, Bu. Oke, jadi kalau akut sedikit-sedikit, tetapi dia jangka waktu paparannya itu lama, sedangkan kalau kronis itu jumlahnya atau dosisnya itu tinggi atau besar, dan jangka waktunya atau lama paparannya itu singkat. Ya, bedanya. Jadi untuk dosis tunggal itu biasanya dilakukan untuk melakukan uji toksisitas akut, sedangkan kalau untuk dosis yang berulang itu biasanya dilakukan untuk uji toksisitas yang subakut, subkronik, dan juga kronis. Nah, yang kedua adalah uji toksisitas khusus. Nah, jadi kalau untuk uji toksisitas khusus ini biasanya langsung pada ini ya, pada organ-organ vital tertentu atau untuk jenis-jenis penyakit tertentu, misalnya seperti reproduksi, lalu ada karsinogenik, ada mutagenik, dan lain-lain. Reproduksi itu apa sih? Ada yang tahu? Anjeli? Apa itu reproduksi? Apa itu karsinogenik? Apa itu mutagenik? Fadil, Dewi Nur Anissa, Ririn, Yunika. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Fadil. Kalau karsinogenik itu yang dapat menyebabkan kanker, Bu. Sedangkan kalau mutagenik itu dapat menyebabkan kayak kelainan atau perubahan genetika, Bu. Oke. Kalau reproduksi? Kalau reproduksi itu yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pada sistem reproduksi ya. Produksi itu sendiri. Ya. Kalau pada perempuan misalnya pada rahim atau pada sel ovumnya, sedangkan kalau pada pria mungkin pada ini ya testisnya atau pada ini ya sel-sel ininya, pada bagian-bagian reproduksi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau untuk uji toksisitas akut, nah ini biasanya dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji sebanyak 1 kali, atau bisa juga dalam beberapa kali, tapi masih dalam jangka waktu 24 jam. Jadi dalam 1 harian, 1 hari 1 malam. Itu kalau untuk uji toksisitas akut. Nah, sebagian besar untuk melakukan pengujian toksisitas akut ini biasanya dirancang untuk menentukan dosis letal median atau LD50 toksikan. Nah, ada LD50. Nah, apa sih itu LD50? LD50 itu sama juga dengan lethal dose atau dosis letal 50. Nah, di mana artinya adalah dosis tunggal suatu zat yang secara statistik diharapkan dapat menyebabkan kematian 50% dari hewan uji coba. Nah, jadi pengujian ini itu biasanya dapat menunjukkan organ sasaran yang mungkin dirusak atau efek toksik spesifiknya. Jadi misalnya diinjeksikan misalnya racun tertentu, misalnya racun A atau toksikan A. Nah, dampaknya kemana sih, ke organ apa? Entah itu organ hati kah, organ jantung kah,
paru-paru kah, pankreas kah, atau yang lain. Nah, jadi dari pengujian ini akan memberikan petunjuk dosis yang sebaiknya digunakan dalam pengujian yang lebih lama. Jadi kalau misalnya pengujiannya misalnya dalam waktu misalnya 2 jam atau bukan 2 jam, misalnya 2 hari kah, 1 minggu kah. Nah, apa sih dampaknya kalau misalnya paparannya 2 hari atau 1 minggu atau 1 bulan? Nah, itu kan pasti akan beda-beda dampaknya. Nah, itu dia dengan melakukan uji toksisitas akut. Jadi untuk melihat organ yang diserang atau organ yang mengalami toksik dan juga dampaknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam beberapa hal biasanya toksisitas akut yang rendah itu tidak perlu menentukan LD50 secara tepat. Jadi suatu angka maksudnya dengan perkiraan-perkiraan saja sudah dapat memberikan manfaat. Jadi tidak harus pas ininya dosisnya, lethal dose-nya. Nah, jadi dapat dilihat nanti efek sinergis dan antagonis dari data dalam tabel. Jadi akan dibuat tabel dosis, lalu tabel ini ya, lama paparan dan juga responnya atau dampaknya. Nah, informasi dosis yang cukup besar saja itu akan menyebabkan hanya sedikit kematian atau bahkan tidak menyebabkan kematian sama sekali. Itu berdasarkan dari EPA tahun 1988. Nah, prinsip ini sudah diterapkan misalnya untuk pewarna makanan yang diberikan pada tikus dengan dosis 2 gram per kilogram. Nah, karena tidak ada tikus yang mati, maka dianggap semua toksisitas akut yang berbahaya itu dapat disingkirkan dan LD50 itu tidak perlu ditentukan. Jadi karena dia tidak ada menyebabkan kematian, otomatis LD50-nya tidak perlu ditentukan dan dianggap dia tidak berbahaya. Ya, lalu kalau pajanan dari suatu zat terjadi melalui inhalasi, itu maka harus ditentukan, yang harus ditentukan itu adalah berupa kadar lethal median atau LC50. Maksudnya itu adalah LC itu adalah lethal concentration, jadi konsentrasinya untuk masa pajanan tertentu. Nah, waktu lethal median atau LT50 itu untuk kadar tertentu di udara. Jadi ada LC50, ada LT50. Kalau LC tadi lethal concentration, sedangkan kalau LT adalah lethal time waktu letalnya. Apa sih itu pajanan? Nah, sudah belajar ya sama Bu Zuli, pajanan, ada inhalasi. Tadi kalau lethal dose sudah ada pengertiannya. Kalau lethal concentration and lethal time, apa sih pengertiannya? Anjeli, Dewi Nur Anissa, Hafizul, Jimmy, Amarullah, Naisi, Fadilah, Muhammad Iksan, Ririn, Yunika. Apa sih itu pajanan? Apa itu inhalasi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ini yang pengertian pajanan ya, Bu? Ya, boleh. Kalau pajanan itu kayak pemaparan, Bu. Dia tuh pemaparan dari lingkungan tapi belum masuk ke dalam tubuh, Bu. Jadi sekedar konsentrasi yang dipaparnya. Sedangkan kalau inhalasi itu sistem pernafasan, Bu. Melalui sistem pernafasan, kalau LT waktu yang dibutuhkan untuk mematikan atau membunuh 50% dari populasi, Bu. Kalau LT50? Kalau LT50 itu waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% dari total populasi, sampel populasi, Bu. Oke. Terima kasih, Fadil. Nah, ini contoh dari interaksi kimia berdasarkan dari letalitasnya. Nah, letalitas itu adalah angka kematian per jumlah ujinya. Jadi, kalau di sini adalah ininya ya, berupa senyawa KBRO3, beratnya ada 300 mg per kilogram. Nah, dampaknya kalau kontrolnya adalah 8/8. Lalu ada glutation 8/8, kalau sistein tidak ada dampaknya, kalau di etil maleatnya tidak ada dampak. Jadi di bagian kontrol dan juga
glutation itu 8 dari 8 uji sampel itu ke semuanya mengalami kematian. Lalu pada dosis 170 mg per kilogram dari KBRO3 itu menyebabkan 5 dari 8 uji mengalami kerusakan atau kematian pada sampel kontrolnya. Lalu pada glutation-nya itu tidak ada dampak sama sekali. Lalu pada konsentrasi 100 mg per kilogram pada kontrol 5 mengalami angka kematian dari 8 jumlah uji. Sedangkan kalau pada glutation tidak ada yang mati. Sedangkan pada kadar atau dosis 30 mg per kilogram pada kontrol tidak ada ditemukan kematian, glutation juga tidak ada, cysteine tidak ada, tapi pada diethyl maleate itu 8 dari 8 jumlah uji itu mengalami kematian. Oke, ini berupa rancangan percobaan. Jadi dalam melakukan dalam menentukan dosis, untuk menentukan dosis apakah pada dosis berapa hewan itu mengalami kematian atau toksisitasnya tinggi, rendah, ringan. Nah, itu ditentukan yang pertama dengan melakukan pemilihan spesies hewan. Nah, jadi biasanya kalau untuk biasanya dalam uji coba uji coba pada hewan, itu yang paling sering digunakan berupa tikus atau mencit. Kenapa sih harus tikus dan mencit? Nih, karena dalam sistem perkembangbiakan tikus dan mencit ini lebih mudah berkembang biak. Jadi kalau digunakan sebagai hewan uji coba itu tidak akan mengganggu populasi atau tidak dapat menyebabkan kepunahan. Nah, cara pemberiannya yaitu dengan secara umum toksikan itu diberikan melalui jalur yang biasa digunakan pada manusia. Jadi biasanya kalau disuntikkan yang paling sering ya. Kalau oral kan agak sulit ya kalau untuk tikus dan mencit. Jadi yang paling sering adalah berupa suntikan atau injeksi. Nah, dosis dan jumlah hewannya itu biasanya dibuat lebih dari 4 dosis untuk menentukan LD50 yang tepat. Lalu untuk faktor lingkungan itu biasanya dikandangkan, lalu jenis kandangnya bagaimana, lalu bagaimana dari bahan dan alas kandang, suhu, kelembaban, itu harus diperhatikan faktor lingkungannya. Karena apa? Karena faktor lingkungan juga dapat menyebabkan khawatirnya nanti hewan uji coba itu mati bukan gara-gara dosis toksikan yang sudah diinjeksikan tadi, tapi bisa jadi karena faktor lingkungannya tidak sehat tadi. Makanya faktor lingkungannya harus terjaga. Jadi dampak dari suntikan toksikan tadi itu betul-betul itulah yang berdampak terhadap hewan uji coba. Jadi tidak ada faktor-faktor X lainnya di luar itu. Lalu setelah membuat rancangan percobaan, lalu barulah kita melakukan pengamatan dan pemeriksaan. Jadi untuk memperkirakan LD50, jumlah hewan yang mati dan waktu kematian itu harus diamati. Lalu dilihat tanda-tanda toksisitas, apakah misalnya apakah dia langsung mati atau dia mungkin lemas dulu atau bagaimananya, itu harus dicatat semuanya. Bagaimana sih kondisi dari hewan uji coba setelah dilakukan suntikan toksikan sampai dia mengalami kematian. Nah, itu semuanya harus dicatat dengan cermat dan juga spesifik. Lalu jangka waktu pengamatan itu harus cukup panjang, itu biasanya sekitar 7-14 hari, tapi juga bisa lebih lama daripada itu. Nah, otopsi kasar itu harus dilakukan pada semua hewan yang mati dan pada beberapa hewan yang hidup, terutama hewan yang tampak sakit pada akhir percobaan. Nah, itu harus dilakukan dilakukan otopsi, maksudnya itu adalah untuk melihat organ mana sih yang diserang oleh toksikan ini atau organ mana yang mengalami kerusakan terlebih dahulu. Biasanya di situ yang dilihat. Lalu setelah melakukan pengamatan tadi, dilakukanlah evaluasi data. Nah, lalu dibuatlah hubungan dosis dan juga respon. Nah, bagaimana sih cara membuat hubungan dosis dan respon? Jadi dilihat karakteristik dari pemaparan dan spektrum efek secara bersamaan, sehingga akan terbentuklah sebuah hubungan korelasi sebagai hubungan dosis dan juga respon.
Jadi dengan asumsi yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, respon yang timbul dikarenakan bahan kimia yang diberikan atau toksikan yang diinjeksikan tadi. Lalu yang kedua, respon pada kenyataannya berhubungan dengan proses. Jadi berapa lama sih proses dari ini ya, proses dari terjadinya kematian atau terjadinya kesakitan pada hewan uji coba. Lalu yang ketiga adalah harus ada metode kuantitatif untuk mengukur dan mengemukakan secara tepat toksisitas dari suatu bahan kimia. Apa sih itu metode kuantitatif? Kalau ada metode kuantitatif, ada juga namanya metode kualitatif. Apa sih metode kuantitatif dan apa itu metode kualitatif? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa yang belum pernah menjawab ya. Ya, silakan. Ririn. Metode kuantitatif itu kualitatif berupa data, sedangkan kuantitatif berupa angka. Kalau yang kualitatif? Berupa data. Kalau kualitatif data berupa apa? Ada yang mau menambahkan? Menurut saya, Bu, kalau kualitatif tuh diperoleh dari pemahaman mendalam, bisa jadi dalam bentuk teori. Kalau kuantitatif dijelaskan dengan variabel, jadi dengan angka. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kalau kuantitatif berupa angka atau yang terukur, entah itu berat badan, panjang badan, lebar badan, pokoknya yang terukur dan berupa angka. Itu dikatakan sebagai data atau metode kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, misalnya seperti warna, atau misalnya apa lagi ya, perubahan warna, struktur mungkin. Nah, jadi dia yang tidak terukur atau perubahan rasa itu dikatakan sebagai metode kualitatif. Nah, jadi dalam ini ya, dalam membuat hubungan antara dosis dan respon itu yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jadi berupa data-data yang terukur, data-data yang berupa angka. Nah, ini contoh dari ini ya, contoh dari evaluasi data. Jadi potensi relatif, nah ada potensi relatif itu dapat diartikan sebagai potensi suatu toksikan yang sangat beragam. Jadi bisa jadi menyebabkan kematian, bisa jadi tidak. Nah, contohnya itu seperti ini ya, kayak zat etanol. Nah, spesies yang digunakan atau hewan uji coba yang digunakan adalah berupa mencit. Nah, jadi LD50-nya yaitu sebanyak 10.000 mg per kilogram berat badan dari hewan uji cobanya. Lalu yang kedua adalah NaCl atau natrium klorida. Itu spesiesnya sama ya, uji cobanya berupa mencit. Nah, LD50-nya itu yaitu 4.000 mg per kilogram dari berat badan hewan uji cobanya. Lalu ada zat FeSO4 atau besi sulfat. Nah, itu spesies atau hewan uji coba yang digunakan yaitu tikus dengan LD50 yaitu 1.500 mg per kilogram per berat badan ini hewan uji cobanya. Lalu yang terakhir adalah toksin botulinum. Itu hewan uji cobanya berupa tikus dengan LD50-nya yaitu 0,00001 mg per kilogram berat badan hewan uji coba. Nah, apa sih maksudnya dari ini ya, data LD50 ini? Jadi yang di atas etanol itu 10.000 baru bisa menyebabkan kematian spesies sebanyak 50%. Sedangkan kalau pada toksin botulinum itu hanya dengan kadar 0,0001 mg per kilogram dari berat badan mencitnya, itu sudah bisa dari tikusnya itu bisa menyebabkan kematian pada tikus sebanyak 50% populasinya. Nah, jadi pada etanol membutuhkan ini ya kadar yang cukup tinggi atau jumlah yang cukup banyak baru bisa menyebabkan kematian pada separuh populasi mencit. Sedangkan dengan toksin botulinum
itu hanya dengan dosis yang sangat kecil itu sudah bisa menyebabkan kematian pada 50% populasi tikus. Nah, berarti kalau dari data ini mana sih yang paling toksikan? Yang toksin, Bu. Iya, yang paling toksikan berarti yang toksin botulinum. Sedangkan yang paling tidak toksik yaitu etanol. Ya, jadi dari sini dari LD50 kita bisa menentukan mana sih zat yang paling toksikan atau zat yang paling beracun dibandingkan zat-zat yang lain. Itu ya. Apa sih itu toksin botulinum? Ada yang tahu? Toksin botulinum. Zat yang membuat kelumpuhan. Kenapa, Anjeli? Zat yang membuat kelumpuhan, Bu. Oke, dia bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Dan kalau terlalu banyak juga bisa menyebabkan kematian. Jadi dia mula-mula melumpuhkan sistem. Lalu lama-kelamaan kalau dosisnya terlalu banyak juga bisa menyebabkan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Nih, LD50 zat yang berbeda dengan penambahan yang sama itu hasilnya akan berbeda juga. Ini contohnya itu adalah zat A. Jadi bila ditambahkan sedikit akan menyebabkan efek yang jauh lebih parah. Sedangkan pada zat B dengan penambahan konsentrasi yang jauh lebih tinggi itu tidak menambah efek atau hanya sedikit. Jadi beda-beda ya, walaupun setiap zat itu beda-beda tingkat toksikannya. Jadi kayak contoh yang zat A hanya dengan sedikit saja ditambahkan itu bisa menyebabkan efek yang sangat parah. Nah, berarti zat A ini tingkat toksisitas itu sangat tinggi. Sedangkan pada zat B dengan konsentrasi yang jumlahnya banyak ditambahkan itu tidak menambahkan efek tidak menambahkan atau tidak menimbulkan efek apapun. Kalaupun ada itu pun hanya sedikit. Nah, ini berarti zat B itu tingkat toksisitasnya itu rendah atau sedikit. Makanya LD50 pada zat yang berbeda dengan penambahan yang sama itu dampaknya berbeda-beda, tergantung dari zat yang ditambahkan. Apakah zat yang ditambahkan itu memiliki tingkat toksisitas yang tinggi, sedang atau rendah. Nah, ini contoh dari diagram hubungan dosis respons. Jadi kalau pada ini ada yang A tadi dengan jumlah ini ya, dengan jumlah yang sedikit itu bisa menyebabkan kematian. Jadi dengan di bawah nih udah hampir mendekati 0 itu sudah bisa menyebabkan kematian. Sedangkan kalau pada zat B dengan dosis yang tinggi sudah hampir mendekati 4. Ini masih belum ya, kalau di sini masih belum. Di sini baru. Nah, semakin mendekati 4 baru dia menyebabkan kematian. Itu bedanya antara zat A dengan zat B tadi. Ini gambarannya. Kalau ini digambarkan dalam bentuk diagram hubungan antara dosis dan respon. Nah, ini ada lagi. Ini berupa ini ya, volume maksimum larutan sediaan uji. Nah, jadi ini maksudnya adalah dalam bentuk kalau IV, kalau ada II-nya itu berarti dia berupa injection. Kalau IV itu injeksinya berupa intravena, jadi dia langsung ke pembuluh darah vena diinjeksikan atau disuntikkan. Kalau yang IM itu berarti dia senyawaannya itu diinjeksikan langsung ke ini ya, langsung ke otot. Ini singkatan dari intramuskular. Sedangkan kalau PO ini merupakan secara oral, ya. Jadi contohnya itu ini tidak dibuat ya, kita anggap sajalah toksikan A. Jadi pada mencit dengan berat badan 20 sampai 30 perkiraan sekitar 20 sampai 30 gram diinjeksikan sebanyak ini ya 0,5 ml. Itu sudah bisa menimbulkan toksisitas terhadap mencit tersebut. Kalau secara ini ya, kalau langsung ke pembuluh darah vena. Kalau yang ini langsung ke ke ototnya, ke jaringan otot. Nah, itu dengan konsentrasi dengan volume 0,05 ml. Sedangkan secara oral
itu dengan sebanyak 1 ml baru memberikan dampak. Jadi beda ya. Kalau pembuluh darah vena cukup ini ya, separuh dari secara oral baru dia memberikan dampak. Sedangkan kalau yang muskular atau yang langsung ke otot itu dengan jumlah volume yang sangat sedikit itu sudah bisa memberikan dampak terhadap mencit dengan berat badan 20 sampai 30 gram. Ya. Jadi cara memasukkan atau cara ini ya, cara menginjeksikan atau cara memasukkan toksikan ke dalam tubuh itu juga akan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi volume maksimumnya, atau misalnya dapat mempengaruhi jumlah kadar yang masuk ke jumlah volume atau dalam bentuk volume ya, jumlah volume yang toksikan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ini kan contohnya adalah hewan uji cobanya adalah mencit. Sama juga dengan yang tikus, dapat dilihat kalau yang oral itu dengan volume 5 ml baru memberikan dampak toksikan, sedangkan kalau secara injeksi ke otot itu hanya sebanyak 0,1 ml. Sedangkan kalau injeksinya ke pembuluh darah vena itu sekitar 1 ml. Kelinci juga sama halnya dengan kelinci dengan berat badan 2,5 kg. Sama juga dengan ini ya, nah kalau dengan anjing beda. Kalau dengan anjing justru kalau ini ya, kalau ke pembuluh darah vena diinjeksikan baru dia ini ya, dengan sedikit injeksi saja ke pembuluh darah vena itu sudah memberikan dampak mematikan pada hewan anjing. Sedangkan kalau di otot dia malah tidak terlalu jumlahnya harus banyak dulu, yaitu sekitar 20 sampai 50 ml baru dia memberikan dampak toksikan ke tubuh hewan anjing. Sedangkan kalau secara oral itu harus sebanyak 100 ml baru dia memberikan efek toksikan terhadap tubuh anjing. Ya, bedanya di sini di hewan anjing ini. Sedangkan kalau pada mencit, tikus dan kelinci justru kalau dia diinjeksikan ke otot baru dia dengan jumlah yang sedikit saja sudah memberikan dampak toksikan. Ini diambil dari Ritschl tahun 1974. Nah, jadi penggunaan dari nilai LD50 dan tanda toksisitas itu yang pertama, fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan zat kimia sesuai dengan toksisitas relatifnya. Jadi dibuat pengkategorian dari super toksik, amat sangat toksik toksik sedang, toksik ringan, lalu praktis tidak toksik. Nah, itu dengan LD50 mg per kilogram. Kalau untuk yang super toksik yaitu 5 mg per kilogram dikategorikan super toksik. Lalu kalau dia 5 sampai 50 mg per kilogram itu dikatakan amat sangat toksik. Lalu 50 sampai 500 mg per kilogram itu sangat toksik. 500 sampai 5000 itu toksiknya sedang. 5.000 sampai 15.000 mg per kilogram itu menyebabkan toksik ringan. Sedangkan kalau jumlahnya lebih dari 15.000 mg per kilogram baru menyebabkan kematian pada separuh populasi, itu dikatakan sebagai tidak toksik. Ini pengkategorian dari toksisitas suatu zat atau bahan. Lalu yang kedua, evaluasi dampak dari keracunannya, dampak keracunan yang tidak disengaja. Jadi perencanaan penelitian toksisitas yang subakut dan kronik pada hewan. Nah, itu fungsinya untuk memberikan informasi tentang mekanisme dari toksisitas, lalu pengaruh umur, jenis kelamin, faktor penjamu, faktor lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu untuk melihat variasi respon antar spesies dan juga antar strain hewan. Jadi evaluasi dari ini ya, penelitian dari toksisitas subakut dan kronik pada hewan. Yang pertama itu untuk ini ya, untuk menentukan mekanisme toksisitas. Bagaimana sih mekanisme dari ini ya, zat yang masuk ke dalam tubuh hewan dan hewan tersebut mengalami toksisitas, mengalami keracunan. Apakah dia apakah dia langsung mati atau dia memperlihatkan gejala-gejala tertentu sebelum mati, atau tidak ada yang mati. Nah, itu juga merupakan bagian dari mekanisme toksisitas. Lalu apakah ini ya pengaruh umur? Jadi kalau untuk melihat pengaruh umur berarti hewannya itu dipilih
berbagai macam jenis umur. Jadi adanya variasi umur. Lalu dari jenis kelamin, apakah jantan atau betina. Lalu dari faktor penjamu, misalnya disebabkan oleh toksikan apa. Nah, itu juga ini ya ditentukan